Kita yang stunting dulu. Stunting dulu. Mm-mm. Aku tuh kemarin dapat stunting waktu IKM. Iya. Nggak banyak ditanya klinis atau apa sih, dia cuman banyak ditanya nih, kasusnya mirip-mirip kayak tutor tapi nekenin anemianya. Jadi kayak, apa sih hubungan anemia sama ibu hamil sama bayi? Gitu. Kalau kemarin itu iya ditanya stunting. Jadi stunting itu kan ada stunting, ada stunted ya. Iya. Kalau stunted itu dia itu anaknya pendek, terus dia tuh cuman anaknya tuh pendek, itu stunted. Tapi kalau stunting itu dia gangguan perkembangan dan pertumbuhan akibat gizi kronis, kekurangan gizi kronis, terus habis itu infeksi berulang sama lingkungan psikososial yang tidak memadai. Jadi artinya anak stunted atau pendek itu belum tentu stunting. Karena kan bisa jadi genetik. Iya. Dikatakan stunting kalau misalnya penyebab dia pendek itu karena kekurangan gizi kronis. Gitu. Jadi misalnya, oh pas lahir BBLR, pas udah lahir makannya kurang, ASINya nggak eksklusif, misalnya kayak gitu. Itu berarti kan emang gangguan gizi kronis kan dari dia masih di perut sampai dia udah lahir, kekurangan gizi terus, makanya perkembangan sama pertumbuhannya itu terganggu. Terus abis itu stunting ini bisa diukur pakai Z-score atau yang ada di buku KMS, Kartu Menuju Sehat, itu bisa kalau misalnya diukur dia ada di bawah -2. Diukurnya itu panjang badan per umur. Diukurnya panjang badan per umur. Itu dia kalau stunting itu atau stunted itu dikatakan kalau misalnya di bawah -2. Terus etiologinya apa? Etiologinya stunting ini yang tadi aku sebutin, kekurangan gizi kronis sama infeksi berulang, terus sama lingkungan psikososial yang tidak memadai. Terus aku juga kemarin tuh ditanya di LO itu ada dampak panjang. Tadi itu etiologinya kekurangan gizi kronis sama lingkungan, terus apa lagi kalau Infeksi berulang. infeksi berulang. Nih. Jadi dampak stunting itu dibagi 2. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Jangka pendek dulu ya, kita ngomong jangka pendek. Pertama, meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Karena tadi sistem imun anak ini tuh rendah gitu loh. Karena pertama kekurangan nutrisi. Iya. Yang kedua, emang dia itu potensi infeksi berulang gitu. Makanya bisa potensi ada kematian sama anak. Itu satu. Terus yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal. Kenapa? Karena kalau otak mau berkembang itu tuh butuh glukosa, butuh nutrisi. Sedangkan si anak ini udah gangguan gizi kan, gizi secara kronis. Makanya otaknya itu nggak bisa berkembang secara optimal. Makanya kerja otak itu yang termasuk kognitif, motorik, verbal anak juga terhambat dan tidak optimal. Gitu. Terus yang ketiga, meningkatkan biaya kesehatan. Karena ya tadi kan gampang sakit anaknya, lagi perkembangannya ganggu, itu semua kan harus diperiksa segala macam kan. Itu dampak yang jangka pendek. Jangka panjangnya, pertama, postur tubuhnya anak ini tidak optimal saat dewasa. Dia itu lebih pendek dari orang-orang seusianya. Jadi kalau orang udah stunting, itu tuh udah pendek aja, stagnan di situ. Gitu loh. Walaupun tinggi badannya naik, pasti nggak bakal sama dengan seumurannya gitu. Pasti lebih pendek. Gitu. Terus yang kedua, meningkatkan risiko obesitas dan mengidap penyakit tidak menular. Ini tuh berhubungan sama kalau misalnya ada orang tua yang punya anaknya stunting,
Mhm. biasa tuh dia ngasih makanan anaknya banyak-banyak tanpa dihitung nutrisinya. Yang penting makan banyak aja, tapi Mhm. makannya makan junk food atau enggak makan-makan yang tinggi lemak, Mmm. yang mana itu malah bukan bikin anaknya tinggi, tapi malah jadi obes, malah kena dislipid. Makanya anak-anak stunting itu beresiko besar buat kena dislipidemia, itu karena ya itu, biasa pola asuhnya itu dikasih makan, dicekokin makan terus makan terus makan terus. Karena pikirannya kan si anak ini kurang nggak bisa tinggi karena kurang makan, Mhm, gitu. iya. Makanya dicekokin makanan cekok makanan, cuman nggak dihitung kalorinya, nggak dihitung nutrisinya, yang penting makan aja, itu. Mhm. Soalnya aku kemarin ditanya nih, "Kenapa emang? Kenapa dia bisa kena dislipid? Kalau stunting kok stunting tiba-tiba dislipid?" Gitu. Terus yang ketiga, kesehatan reproduksi yang menurun. Itu tuh karena, ya tadi, perkembangan otaknya itu kan tidak sempurna ya, Mhm. Iya. tidak optimal. Nah, sedangkan otak itu kan ada glandula yang buat ngeluarin hormon-hormon kan, termasuk hormon reproduksi nih. Mhm. Nah, itu juga tidak bekerja secara optimal di bagian otak itu, makanya kesehatan kesehatan reproduksinya bakal menurun. Terus yang keempat, kapasitas belajar dan performa yang tidak optimal saat masa sekolah, ya karena tadi nih, perkembangan kognitifnya itu terhambat. Kalau misalnya dia udah kerja, ya produktivitas dan kapasitas kerjanya itu bakal tidak optimal, gitu. Jadi kalau jangka pendeknya gampang sakit, perkembangan pertumbuhannya bakal terhambat, peningkatan biaya, kalau dampak jangka panjangnya itu postur tubuhnya stagnan, pendek aja. Dari orang-orang seusianya, terus yang kedua, gampang kena penyakit dislipid, yang ketiga kesehatan reproduksinya menurun, keempat, pokoknya performa selama dia hidup itu activity daily life-nya itu bakal terganggu gitu. Kalau misalnya dia masih sekolah, ya pada saat belajar dia bermasalah, kalau misalnya dia udah kerja, pada saat dia bekerja itu berkurang, tidak optimal dia. Gitu, karena semua sumbernya dari otaknya. Otaknya itu tidak bisa berkembang dengan baik, sel-sel otak itu nggak bisa berkembang dengan baik karena kekurangan gizi, gitu. Sedangkan otak itu kalau mau hidup, sel otak itu kalau mau hidup harus ada glukosa dan otak itu cuman menerima energi glukosa, lemak enggak, protein enggak. Jadi bener-bener cuman glukosa aja, Mmm. gitu. Itu yang susahnya, kalau otak tuh udah terlambat itu terlambat berkembang, ya gitu, karena dia cuman terima intake glukosa aja, lemak, protein dia nggak mau, gitu. Terus habis itu IO-nya ini program intervensi di puskesmas. Ini ada kok nanti di skenarionya bener-bener banyak intervensi spesifiknya tuh banyak banget, sampai 11 dan itu emang intervensi pemerintah, cuman kan ada bagian-bagian yang cuman dilakuin di puskesmas kan. Kalau Mhm. misalnya nanganin eklamsi segala macam kan dari puskesmas. Mhm. Oh, yang ini bukan kayak screening anemia, Iya, D, ANC. betul. Betul yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi di sini ditanyanya spesifik, Mhm. untuk remaja putri apa, ibu hamil apa, bayi apa, balita apa, gitu. Tapi tingkat puskesmas. Nah, si mana, jadi kan ada bahasa intervensi spesifik. Nanti Mhm. ditanya tuh, emang apa intervensi spesifik? Jadi intervensi itu ada 2, ada Mhm. spesifik sama sensitif. Mhm. Spesifik itu intinya buat nanganin kasus si penyakit itu. Dalam dalam pembicaraan kita kan sekarang stunting ya, Mhm. berarti intervensi spesifik itu adalah usaha-usaha buat, neken penyebab si stunting ini. Makanya nanti isinya adalah screening anemia, terus habis itu pemberian makan, gitu. Itu namanya intervensi spesifik dan biasa dilakukan sama orang kesehatan. Mmm. Kalau sensitif, dia itu bukan penyebab langsung dari stunting. Selain tadi kubilang kan, stunting ini bisa karena infeksi berulang. Mhm. Berarti kalau misalnya kita bicara langsungnya, yaitu adalah sistem imun kita. Intervensi spesifik kita itu memperkuatkan daya imun, gitu. Sedangkan sensitifnya adalah lingkungan kita harus bersih. Gitu. Jadi sensitif itu lebih bukan penyebab langsung si stunting, makanya nanti
Kalau misalnya intervensi sensitif itu lebih ke air bersih, sanitasi, gotong royong, gitu. Terus, habis itu disuruh tentuin nih intervensi pemerintah apa aja sih untuk remaja putri. Jadi kalau untuk remaja putri ada tadi yang Kak Fahrun bilang screening anemia, Ya. karena biar kedeteksi lebih awal kan anemia sebelum dia hamil nantinya. Mm-mm. Terus yang kedua, pemberian tablet tambah darah. Untuk remaja putri itu dikasih 1 minggu 1 kali, tapi kalau misalnya dia haid setiap hari. Setiap hari. Iya, selama dia haid. Gitu. Terus habis itu, kalau misalnya untuk ibu hamil nih banyak. Pertama ANC. ANC 6 kali. Itu, 3 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga. Dan wajib buat dipegang sama dokternya, periksa misalnya USG gitu, 2 kali dari ANC 6 itu. Itu di trimester pertama sama trimester ketiga. Terus sama isi ANC tuh diapain si ibunya, itu yang 10T, yang disuruh hafal 10T. Ukur tinggi badan, berat badan, ini yang kuinget aja ya. Iya. Ukur tinggi badan, berat badan, ukur tekanan darah, terus habis itu pantau gizi, terus habis itu, ini ukur lila, lingkar lengan, terus habis itu, eee, screening imunisasi tetanus toksoid, Iya. terus habis itu, apa lagi tadi ya, pemberian tablet tambah darah, terus habis itu apa gitu 4-nya, aku lupa, ada di PPT Dokter Betty. Aku 10T. mau nambahin. Apa tuh? Tinggi fundus uteri, Ya, tes lab, iya, temu wicara. Tapi aku iya, nggak tahu temu wicara itu maksudnya apa ya? konseling. Jadi si Oh, ibu hamil itu datang ke kita nanya-nanya tentang kehamilannya, kayak, "Dok, saya bagusnya pas hamil ngapain ya, nggak boleh ngapain ya." Itu namanya konseling. hmm. Oh, iya, iya. Sama untuk Terakhir, representasi janin. tata laksana kasus, Tata laksana kasus. gitu. Oh, ada Jadi tata yang laksana. ada tata laksana kasus, tapi tata laksana anemia aja. Kalau eklamsi dia bukan di itu, bukan di puskesmas. Nih. Terus pemberian mana lagi? Kalau untuk bayi itu pantau pertumbuhan perkembangan. Kalau pertumbuhan berarti ukur tinggi badan berat badan. Perkembangan pakai Denver 2. Oh iya. Terus ASI eksklusif 6 bulan. Setelah ASI eksklusif ditambah dengan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Gitu. Terus kalau balita itu ukur tinggi badan berat badan, perkembangan sama vitamin A. Vitamin A. Yang vitamin A dibilang sama dokter Zahra itu. Februari sama Agustus ya. Iya, kalau yang dikasih pertama itu kan yang vitamin biru dulu, vitamin A biru, yang 100.000 IU, International Unit, soalnya nanti ditanya. Biru apa? 100.000. 100.000 mili. Bukan mili, IU. IU. Oh, IU. IU teh apa? International Unit. Oh, Terus kalau udah dia dikasih yang itu tuh dikasih di umur bayi 6 sampai 11 bulan. Terus habis itu lanjut ke pas dia udah 12 sampai 59 bulan itu dikasihnya kapsul merah. Dosisnya 200.000 IU. Yang kapsul merah juga dikasih sama ibu yang lagi nifas. oh.
Kemarin Klau jawab dalil berapa? 1 atau 2? Dalil 1 doang. 1 doang. Dia stunting tuh -2 SD sampai -2 juga kan? Atau Enggak, plus pokoknya di bawah -2. Oh, di bawah. Di bawah -2 Pi. Kemarin Klau pakai dalil yang mana? Yang stunting? Aku pakai yang ini. Aduh, Yang para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya, bukan? bukan. Ini pokoknya tuh hadis aku. Nanti coba aku tanya ya. Pokoknya tuh hadis yang gini. Manusia itu tertipu sama 2 nikmat. Nikmat waktu sama nikmat sehat sama sama waktu senggang. Yang gitu, pokoknya hadis. Kenapa? Kenapa? Tadi Kakak itu? Enggak, ini temen aku sih. Ada mekanisme pelaporannya nggak, Klau? Mekanisme nggak ada. Nggak ada. Ini LO-nya serius cuma 4 doang dia? Iya. Dikit banget. Ya Allah. Emang dikit, stunting itu dikit sama semoga dapet stunting ya Allah. Amin. Aku amin ya Allah, pengen stunting. Tapi stunting itu susahnya nanti di pertanyaan. Di sisi tanya jawab tuh susah. Soalnya banyak kayak gimana kalau misalnya gini, gimana kalau misalnya gini. Jadi dikecoh-kecohin gitu ya. Tuh. Terus kalau ibu hamil tuh, Klau dia konsumsi tablet tambah darahnya tiap hari. Selama hamil. Selama berapa minggu? Pokoknya selama hamil aja gitu. Iya. Betul. Selama hamil. Selama hamil rutin. Berarti yang kalau waktu itu kan dokter Anissa pernah bilang tuh, kalau tablet tambah darah tuh diminumnya ketika perut kosong. Pas jam berapa sih, kalau maksudnya diminumnya pagi hari ya atau malam? Oh, malam. Soalnya bikin mual. Oh. Sama kalau bisa kalau minum tablet tambah darah itu makan yang asem-asem kayak makan jeruk. Karena buat ningkatin absorpsi dari si Fe-nya itu. Sama jangan minum susu, kopi, teh. Nggak boleh. Soalnya Karena mengganggu absorpsi. Bukan nggak boleh sih, menghindari. Yang kopi. Terus habis itu saya ditanya gini, jadi remaja nggak boleh minum tiap hari tablet tambah darah? Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, lebih ke sia-sia sebenarnya. Oh. Karena pertama tablet darah itu mahal, Kak. Mahal. Terus lumayan. Kalau misalnya rumahnya dekat puskesmas mungkin bisa dapat ya. Banyak. Tapi kalau rumahnya ternyata jauh terus dia seringnya beli sendiri tuh tablet tambah darah mahal banget, sumpah. Termasuk mahal untuk obat yang sekali seminggu diminum gitu. Jadi kalau dia minum tiap hari percuma aja. Karena Fe yang dibutuhin tuh nggak sebanyak itu. Udah sebanyak dengan 1 tablet udah cukup buat seminggu. Kecuali haid. Karena haid itu kan emang darah keluar kan dari dalam tubuh, makanya harus setiap hari minum. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal kan dia nggak ngeluarin darah.
kenapa ibu hamil itu tiap hari minum? Karena dia berbagi darah sama Janinnya ya. sama janinnya. Gitu. Jadi kalau dibilang nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi lebih ke wasting itu aja sih, wasting duit. Kecuali ya banyak duitnya. Bener-bener. Lu banyak duitnya dan tahan dengan rasa mualnya. Nggak apa-apa. Silakan, orang punya duit kan emang kadang aneh-aneh. Ntar ini lagi apa namanya, yang kromosom itu self Gitu. Soalnya aku kemarin ditanya tuh, itu apa tuh? Yang mana? remaja itu, jadi remaja nggak boleh minum tiap hari. Boleh sih kalau banyak duit mah. Sama ya tahan sama mualnya, nggak apa-apa. Tapi lebih ke buang-buang waktu dan duit saja. Iya ya, nggak efektif gitu ya, kurang Iya. bekerja maksimal. Malah nanti dibuang juga nanti. Kan tubuh kalau berlebihan kan dibuang lewat urin sama feses. Gitu. Terus, oh iya sama aku kemarin tuh dibahas asam folat. Nah iya, asam folat tuh diminumnya pas sebelum hamil atau ketika sudah hamil? Kalau di tablet tambah darah tuh biasa udah ada asam folatnya, Kak. Oh, udah ada dia. Jadi tuh tablet tambah darah itu seingatku ya, 60 mg itu dia Fe. 0,4 mg-nya asam folat. Tuh. Oh. 50 mg Fe. Iya, 0,4 mg itu asam folat. Iya. Emang asam folat itu kayaknya yang bikin mual. Rasanya nggak enak. Nah, kemarin aku tuh ditanya, gimana kalau misalnya ibunya nggak mau minum asam folat? Karena kan asam folat katanya bikin mual. Nah, asam folat itu kalau dia kekurangan sama ibunya, itu bisa nyebabin sama ibunya sama anaknya. Kalau ibunya itu ada namanya anemia kekurangan B612, asam folat. Itu anemia yang sel darah merahnya tuh gede-gede, makrositik. Gitu. Itu bisa sama ibunya dan itu anemia ya, itu anemia. Anemia makrositik namanya, itu karena kekurangan asam folat. Kalau sama janinnya, apalagi kalau misalnya dia masih pembelahan embrio, itu dibutuh banget itu asam folat. Kalau kekurangan, makanya banyak kasus itu bayi-bayi asam coba aku liatin ya. Kalau misalnya asam folat itu kurang, apalagi pada saat pembelahan embrio, itu bisa jadi bayinya itu salah itulah intinya. Terganggulah pembelahannya. Oh, contohnya kayak Down syndrome yang gitu? Bisa kayak gitu. Iya bisa kayak gitu. Itu karena kekurangan asam folat, karena pada saat pembelahan embrio dia itu kurang asam folatnya, akhirnya tidak secara optimal. Anaknya bisa cacat nanti. Cuman karena ibunya nggak mau minum asam folat. Sekecil itu. Nih. Ada bagian-bagian yang nggak tumbuh atau bagian-bagian yang tertutup harusnya terbuka. Itu semua karena kekurangan asam folat. Jadi pada saat pembelahan itu ibaratnya nih, kayak gini-gini nih. Ini paling sering nih. Iya, di TikTok banyak. Iya. Ini tuh karena kekurangan asam folat. Pada saat pembelahan kepalanya itu nggak sempurna. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Nih. Gangguan penutupan lubang tulang belakang. Harusnya ketutup, tapi karena kurang asam folat nggak ketutup tulang belakangnya. Bayangin cuman karena asam folat doang. Iya. Kasihan anaknya. Berarti kalau asam folatnya bisa didapat dari bukannya vitamin ikan aku pernah dengar gitu. Bisa dari situ. Bisa dari situ. Pokoknya intinya jangan sampai kurang asam folat aja. Karena bahaya, apalagi buat janin. Pada saat embrio, pada saat pembentukan organ, pembentukan segala macam, itu diperlu banget itu asam folat. Karena kalau enggak itu kasihan anaknya, malah jadi cacat cuman karena kurang asam folat doang. Susahnya tinggal diminum. Benar. Marahin aja ibunya. Kalau kata dokter Enrico, takut-takutin aja ibunya. Iya, nanti anaknya bisa mati gitu. Iya, kasihan loh. Cuman karena egois ibunya, saya nggak mau ganggu.
Udah nggak usah hamil dari awal. Kasihan anaknya. Terus abis itu ini dosis tablet tambah darah tadi ibu hamil itu setiap hari selama hamil. Remaja putri sehari sekali, kalau dia haid setiap hari. Z-score itu ada di buku apa? Buku KMS. Kartu menuju sehat. Dosis vitamin A tadi. Kalau yang biru 100.000 IU, kalau misalnya yang merah 200.000 IU. Kenapa Rematri ada screening anemia sama dikasih TTD? Kalau ini tuh kemarin aku jawab, kalau remaja putri itu kan anemia ya biasa tuh mereka entar-entaran aja. Nanti kalau misalnya dia udah hamil tiba-tiba anemia, itu pertama nih bahaya banget anemia sama ibu hamil. Pertama bisa meningkatkan kejadian kelahiran prematur. Itu pertama. Karena pada saat kalau misalnya anemia itu kan artinya sirkulasi oksigen juga tidak bagus kan buat Iya. ibunya sama buat anaknya. Nah, anaknya ini bakal mikir kayak dalam perut sini sirkulasi oksigennya kurang nih. Akhirnya terjadilah gawat janin di mana janin itu mau keluar lebih awal biar itu tuh mekanisme menyelamatkan dirinya gitu loh. Makanya terjadilah kelahiran prematur. Karena anemia itu nyebabin sirkulasi oksigen dalam tubuh berkurang, otomatis yang diterima sama bayinya juga kurang, terjadilah gawat janin tadi. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi BBLR. Kenapa? Ini berhubungan sama plasenta. Jadi plasenta itu kan sel ya. Sel itu balik lagi sel itu butuh oksigen buat hidup. Gitu loh. Butuh oksigen buat kerja gitu. Kalau misalnya anemia yang nyebabin sirkulasi oksigen ini bermasalah, kurang, nah itu si plasentanya itu bakal kerjanya nggak optimal. Akhirnya si plasenta ini juga nggak optimal nyalurin nutrisi dari ibu ke anaknya. Misalnya ibunya banyak makan nih, oke bagus segala macam, asam folat segala macam, tapi plasentanya ini penyambungnya ini rusak, jelek. Akhirnya yang diterima sama bayi itu sedikit-sedikit juga. Nggak sebanyak yang ibunya kasih. Makanya pas lahir ada resiko BBLR gitu. Makanya ini kalau jangan sampai dia nanti pas udah ibu hamil baru susah soalnya nanti tata laksananya nanti. Kalau udah anemia, kalau udah hamil. Begitu. Terus kenapa ya paling kalau misalnya kurang darah kan apalagi kalau dia udah anemia sama rutin haid. Wah, gila itu dihantam luar dalam itu pasti lemes banget. Lemes bakal pucet. Keluar semua darahnya. Udah di dalam kurang dikeluarin lagi. Bayangin tuh. Bisa kematian loh kalau itu jatuhnya. Bisa loh, bisa. Kalau dia parah banget kan sampai ada yang pingsan. Itu kan karena pasokan oksigennya kan nggak nyampe di otak. Dia pingsan. Itu sih yang stunting. Stunting tuh harus bener-bener pintar ngomong. Sumpah, kayak orang kader. Aku sampai mikir, apalagi ya mau ngomong apa lagi? Ya Allah, dokternya nanya terus, malah dokter Enrico komunikasi. Iya ya dokter Enrico. Dia mah baik banget. Baik memang. Tapi jarang ya kalau dokter Enrico mah uji remet. Jarang beliau. Berarti anemia itu lebih ke sesi tanya jawab ya kau? Sesi tanya jawabnya tuh sangat ruwet. Ada lagi nggak Klau pertanyaan yang kamu ingat selain yang tadi? Gak ada sih. Paling cuman yang asam folat, anemia tadi, gawat janin itu, terus habis itu, bentar ya Kak. Boleh. Sama tadi yang tablet tambah darah emang nggak boleh sama Rematri setiap hari. Kenapa remaja? Indah mau join Kak? Oh boleh. Join. Kayaknya suaraku kekencengan deh.
sampai ke kosan Indah, bagaimana? Hah? Oh, kayaknya ini ya kamar aku. Si Opi sebelahan dia. Halo Indah, kamu mendengar suara aku ya? Aku Boleh. nggak bisa lihat ini ya, apa maksudnya kayak orang-orang di dalam sini tuh siapa aja gitu. Emang Aku nggak bisa? bisa di samping tuh. Tapi ini cuma 3, mana Indah? Belum, Oh, Dia belum. harus aku ini dulu. diizinin dulu, Pi. Iya nggak sih? Iya, tapi belum ada. Nih aku baru kirimin linknya. Oh iya, iya. Opi lu ngakak banget PP-nya penguin pongo. Aku takut. Bisa, Pi, ayo. Ih, sumpah yang gerontologi itu susah ya kau ya? Ada fisiologi. Tadi bikin simple. Oke. Itu yang gerontologi cuman apa? LO-nya dikit doang, tapi Apa tuh? yang Pi, suaramu tuh kecil loh. sumpah Kayak jauh gitu. yang gerontologi itu Iya. LO-nya cuma dikit doang. Banyak, Pak. Anu mana gerontologi itu yang sindrom geriatrik. Hai guys, Halo Indah. sumpah. Hai. Apa kabar Indah? Baik-baik. Yang stunting ada yang mau ditanyain nggak? Stunting, kalau dari aku cukup. Kak itu Kak Sofi. Cukup. Oke. Berarti lanjut ke Hazard. hazard. Kalau yang hazard itu kemarin ada Indah nih, Indah hazard. Ntar aku tanya-tanya dikit ya, Indah. Nih. Iya, boleh. Nih, kalau yang hazard itu pertama itu kan ditanya penilaian identifikasi. Identifikasi ini dulu. Jadi kalau di kasus sih, kalau yang kulihat di sini ya, itu ada sarung tangan latex nih. Yang kimia. Jadi ada bahaya potensial kimia. Itu sarung tangan latex sama cairan disinfektan ini. Terus ada ergonomi juga. Nih, memindahkan pasien, mendorong pasien. Itu tuh bahaya potensial ergonomi. Gitu. Udah. Terus kemarin ditanya diagnosisnya. Ini tuh dermatitis kan, dermatitis kontak. Kontak itu kan ada 2, iritan sama alergi. Ini sih katanya iritan. Ini iritan. Tapi nggak tahu, pokoknya bedanya iritan sama alergi itu, kalau misalnya alergi itu ada namanya sensitisasi. Jadi ada proses di mana pertama kali dia pakai sarung tangan latex tuh dia nggak apa-apa. Dia nggak kenapa-napa, dia nggak gatel, dia nggak merah. Tapi nanti lama-kelamaan makin sering dia pakai baru gatel, baru merah. Kalau misalnya kontak iritan, itu nggak ada sensitisasi tadi. Jadi pertama kali kontak sama latex atau disinfektan langsung gatel. Gitu. Jadi harusnya tuh di sini tuh lebih ditanyain lagi, pertama kali pakai atau pertama kali megang cairan disinfektannya ini langsung gatel, langsung merah atau enggak. Kalau dia bilang, "Enggak sih, tapi makin lama makin sering pakai baru gatel." Nah, itu curiga alergi. Yang kontak alergi. Tapi kalau misalnya iya pertama kali pakai langsung gatel gitu, cuman nggak mungkin kan saya nggak pakai sarung tangan gitu. Ya itu curiga iritan. Pokoknya iritan itu sekali kontak langsung tuh inflamasi kulitnya. Tapi kalau alergi itu dia butuh sensitisasi dulu. Jadi ada di mana pertama kali kontak itu nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada merah, nggak ada gatel segala macam. Nanti kalau misalnya sering atau banyak terkena sama si kimia ini, baru dia ini dermatitis gitu. Terus ini tuh HRA berarti ya, HRA. Iya. Nah, HRA itu pertama kita identifikasi dulu bahaya potensialnya. Tadi
yang tadi aku bilang. Untuk kimia ada lateks sama cairan. Kalau ergonomi itu ada memindahkan pasien sama mendorong pasien. Tuh. Terus habis diidentifikasi, dianalisis. Analisis itu dia ada dua poin. Pertama konsekuensi sama likelihood atau frekuensi. Konsekuensi itu jadi kan terjadi dermatitis nih. Dermatitis kontak nih. Nah, si dermatitis kontak ini tuh tabelnya mana ya? Tabelnya kontak. Mana ya? Tadi itu ada. Ih, di-download terus. Nah, nih. Jadi, analisis itu ada 2 poin ini. Ada kriteria consequence sama ada yang likelihood. Kalau misalnya yang konsekuensi itu, jadi kan tadi si latex sama disinfektan kan menyebabkan DKI ya, iritan, dermatitis iritan. Dilihat pertama konsekuensinya. Ini ada 5 tingkat. Ada yang insignification, ada minor, ada moderate, mayor, sama catastrophic. Kalau yang insignifikan itu dia tidak terjadi cedera, hanya ada kerugian finansial aja. Kalau minor itu bisa ditanganin langsung di tempat. Kalau moderate itu harus penanganan medis, hampir dibawa ke rumah sakit. Bedain, kalau minor itu bisa langsung di tempat, misalnya pakai P3K bisa. Kalau moderate harus dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas lah. Nah, kalau mayor itu dia cedera berat. Tuh, kehilangan kemampuan produksi. Kalau katastrofik itu contohnya kematian atau keracunan hingga ke luar area. Itu gitu. Nah, ditentuin dulu nih, si DKA tadi masuknya itu konsekuensi yang mana? Minor bisa nggak? Insignifikan bisa nggak tidak terjadi cedera? Bisa jadi. Kenapa? Suaranya kecil. Enggak. Bisa. Kak Sophie bilang bisa ya? Iya. Kenapa bisa? Kan dia cuman apa sih? Apa ya? Cuman Gatel. gatal doang, Kalau Kak Fahrun? Kenapa enggak? Karena kan dia terus-terusan terpajan. Jadi nggak mungkin kemungkinan dia nggak akan cedera sih. Ya kurang lebih gitu. Kalau yang minor masuk nggak dia? Minor bisa. Bisa. penanganan P3. Kalau menurutku antara dua ini sih emang antara insignifikan atau minor, karena kan kalau cedera itu artinya dia menimbulkan sakit, tapi dia menimbulkan sakit nggak sih? Gatal. Iya, gatal. Minor. Nah, kamu kemarin masukin konsekuensi si DKI-nya yang mana? Aku kan nggak bikin, aku nggak tahu. Oh, dia. Kamu nggak bikin tabelnya ya? Enggak. Pokoknya itu dicari dulu nih konsekuensinya. Bilanglah minor. Terus selain dicari konsekuensinya, lihat juga seberapa sering sih DKA ini bisa terjadi karena itu si latex sama disinfektan. Di sini ada rare, jarang, kayak nggak mungkin tapi agak ada tapi dikit, kecil banget kemungkinan. Unlikely itu jarang, possible tapi mungkin sewaktu-waktu. Likely hampir sering, almost itu udah pasti tapi gitulah. Gitu, misalnya bilanglah kan DKI ya, iritan. Bilanglah di 2. Di sini 2. Baru kita bikin tabelnya kayak gini. Tapi ini harusnya itu bukan kayak gini. Kalau yang gini tipe ini, jadi kan analisis risiko tabelnya tuh ada 3 jenis. Ada kualitatif, semi kuantitatif, sama kuantitatif. Kalau yang kayak gini itu tuh tipikal yang
yang kualitatif. Yang ini. Atau kayaknya dia ini semi kuantitatif, cuman ininya udah diubah. Harusnya di sini angka nih. Di sini angka. Kayak gini. Harusnya kayak gini dulu. Kayak gini. Pakai angka. Jadi di sini 5 kali 5, di sini 5 kali 5. Habis itu tinggal aja dikali 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Dikali-kali aja. 2 kali 1, 2. Gitu. Terus kalau udah bikin tabel kayak gini, baru ditentuin range-nya. Misalnya di sini 1 sampai 6 itu dia low, resikonya low. Terus habis itu 7 sampai 12 itu dia medium. Gitu. Terus habis itu misalnya habis ini sampai 12, 13 sampai 20 itu dia misalnya moderate. Baru 21 sampai 25 itu dia high. Misalnya kayak gitu kalau ngikutin tabel ini. Pokoknya tuh dikali-kali aja, nanti kakak bikin ini. Bikin tabel ini. Iya. Misalnya ini tuh likelihood-nya. Ini yang mana ya? Ada nggak sih yang likelihood? Burem. Aduh. Nah, ini nih. Bikin kayak gini. Ini persis banget nih. Kayak gini. Jadi ini misalnya ini kemungkinannya, probability-nya ada hampir sering terjadi, dapat terjadi, kadang, jarang. Ini konsekuensinya tidak signifikan, kecil, sedang, berat, bencana. Habis itu sini 1 sampai 5, di sini 1 sampai 5, habis itu dikali-kali aja nih. 1 kali 1, 1 kali 2. Pakai tabel yang ini. Nih. Terus nanti tinggal kakak jelasin 1 sampai 5 kemungkinan itu apa. Kalau 5 itu hampir sering terjadi, Dok. 4 sering terjadi. Gitu. Sama konsekuensinya. Habis itu nanti dikali baru dibikinin range 1 sampai 3 misalnya low. 4 sampai berapa nih? 4 sampai 6 medium. 7 sampai 9 itu moderate. 10 sampai 25 itu berat. High misalnya kayak gitu. Pakai tabel yang ini. Ini aku screenshot aja kali ya, aku kirim kakak. Boleh. Nah. Nih. Aduh, jeleknya di sini tidak bisa copy paste. Oh, ini jepretan. Berarti kalau di kasus tuh kok jatuhnya dia kemungkinannya lebih sering ke mana? Jarang Kalau di kasus kayaknya kemarin nggak sampai segitu sih. Safa Tasya kemarin ngitung dia. Tapi kayaknya yang maksud dia hitung itu dikali-kali itu. Kalau mau kakak aplikasiin kan, berarti masuknya dia di 2 sama 2. 2 untuk konsekuensinya, 2 untuk nih. Kemungkinan kan dia kecil kan. Dia kan termasuk konsekuensi yang kecil. Terus dia kadang terjadi atau sering terjadi lah 4 nih. Sering terjadi 4, berarti dia di sini 8. 4 kali 2 8. Misal kakak bikin range 8 sampai 9 itu moderate. Gitu. Terus habis dianalisis dibikinin tabel kayak gini, masuk ke evaluasi resiko. Jadi kan udah kakak bikin nih, ada yang low, ada yang high, ada yang moderate, ada yang low, ada yang medium, ada yang moderate, ada yang high. Nah, kakak tentuin resikonya itu. Kan kalau yang misalnya nih, resiko tuh ada 2. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang nggak bisa ditoleransi. Misalnya, resiko yang ijo-ijo ini kakak bisa toleransi. Ya udah nggak apa-apa deh ada itu. Nah, itu berarti kakak cuman harus monitor selama review aja.
kalau misalnya ternyata resikonya nggak bisa Kakak, toleransi, misalnya tadi nih, ini kan kalau misalnya ikuti tabel ini, berarti si DKI tadi kan 8 ya, berarti masuk moderate. Misalnya Kakak bilang, "Oke, yang resiko moderate saya nggak bisa toleransi." Nah, baru lakuin pengendalian potensial yang pakai piramida itu. Yang eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, rekayasa apa lagi? Rekayasa administrasi, terus habis itu sama terakhir APD. Gitu. Jadi kalau misalnya resikonya masih bisa Kakak toleransi, itu dia nggak perlu pakai pengendalian. Dia cukup dimonitor aja sama di review. Gitu. Bikin tabel ini aja kalau misalnya besok dapat HRA, bikin tabel ini aja nih. Ini paling cocok udah. Dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, dua, enam, empat, sepuluh, tiga, Gitu, yang tabel masih ada yang ingin ditanyain atau udah clear? Udah. Insyaallah 5, Terus habis itu yang alat-alat. Alat-alat sih kemarin banyak banget katanya. Jadi kalau misalnya yang debu itu kalau misalnya buat lingkungan, itu namanya dust monitor. Buat ngukur debu lingkungan ya. Iya. Dust monitor. Kalau kalau misalnya buat pekerjanya itu namanya personal dust monitor. Kalau buat lingkungan itu namanya dust monitor, untuk pekerja itu personal dust monitor, itu buat ngukur debu. Kalau buat suhu, itu dia kalau misalnya yang buat pekerja itu namanya personal heat stress monitor. Kalau buat lingkungan itu yang kemarin tuh, environment thermal itu. Kemarin. Jujur gue nggak ditanya apa-apa, demi Allah. Cuman, lo tau nggak? Terus habis itu Kemarin kalau itu yang ditanya, buat itu yang buat suhu. Kalau misalnya dikasih yang itu, buat bising nanya dia itu kalau aku misalnya takut yang lagi. buat Nah itu dikasih pekerja itu namanya terus noise dosimeter. gak jauh-jauh dari Kalau satu buat lingkungan fisiologinya. itu Kayak kenapa bisa dia noise dosimeter. Itu buat pekerja. Itu kan Kalau buat karena lingkungan dia ada peningkatan TIO-nya kan. Nah itu lu jelasin aja kayak lingkungan. kenapa bisa jadi TIO Itu pakai sound level meter. Apa ya? Pakai sound level meter. Terus kalau buat pencahayaan itu pakai lux meter. Soalnya gue sama dokter Isya gue kemarin sama dokter Isya sama dokter siapa sih? Dokter jantung tuh. Nah, itu enggak. Terus kalau buat kimia itu kan cuma buat fisika ya. Kemarin tuh ditanya mereka yang buat kimia apa? Kimia itu cek laboratorium. Terus habis itu lihat apanya? Lihat kadar ininya. Kadar misalnya Eritrosit, trombosit. ini kalau misalnya sarung tangan latex, kalau misalnya alergen harusnya kan IgE-nya banyak. Oh, Iya kan? IgE ya. Iya, buat cek IgE dia ada nggak alergi sama latex gitu, atau nggak cairan disinfektannya. Terus sama lihat
IPB. IPB itu indeks pajanan biologis. Gitu. Jadi kalau kimia salah satu ceknya itu adalah pakai cek lab, cek darah. Lu lihat IgE-nya atau enggak cek IPB, indeks pajanan biologis. Indeks pajanan biologis itu sama kayak NAB. Tapi kalau NAB itu kan ukuran buat lingkungan. Kayak misalnya cahaya 500 itu buat ruangan bla 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 bla. Kalau misalnya IPB itu kadar yang buat tubuh, buat personal. Gitu. Itu bedanya. Itu buat pajanan kimia. Terus abis itu AIK. UKK-nya apa? UKK ini, UKK dermatitis kontak iritan. Ya Allah, apa ya? Plak. Enggak lah, nggak nyampe plaknya. UKK. Iya, silahkan Indah. UKK dermatitis. Memang kan itu di soalnya kan UKK-nya kulit merah. Kulit merah, bersisik, dan ada eksfoliasi akibat garukan ya. Jaga-jaga aja. Kemarin kan ada yang sama dokter Eti ya. Tanya UKK. Nah itu disebut yang plakat, yang kayak gitu. Terus juga kan itu eksfoliasi akibat garukan, berarti dia udah ke yang luka sekunder itu. Berarti udah sobek gitu ya? Sih jatuhnya kayak eksfoliasi luka sekunder tuh kayak akibat luka primernya. Iya, akibat dari primer jadi sekunder karena garukan itu loh maksudnya. Nah itu kalau UKK. Itu yang dokter Eti ya? Iya. Kalau aku sih kemarin nggak ditanya. Tapi kalau dokter Eti katanya ditanya kan. Tuh. Ya Allah, dokter Eti. Tiba-tiba klinis. Aku mau nanya dong, kalau semisal remed Sokatu dia misalnya aku udah dapet yang klinis tuh 4.1. Berarti remednya aku dapat 4.2 gitu bukan kalau atau enggak? Enggak. Jadi kakak tuh cuman nggak dapat kasus yang kakak pas ujian doang. Betul. Kalau yang kayak gitu berarti yang IKM gak usah remed dong. Kan 4.3. Satu doang. Iya juga. Ya Allah, alhamdulillah kalau aku nggak remed. Gitu. Jadi misal kakak kemarin dapat apa klinis? Aku ini trauma yang dia kecelakaan tuh. Oh, nah kakak nggak bakal dapat trauma kapitis lagi. Tapi kemungkinan 4.1 tuh Masih ada. Bisa jadi gitu kan? Iya. Beda ya sama kalau ya. Itu. Itu tuh. Kemarin ditanya faktor resiko nggak ada? Faktor resiko sih enggak, cuma ditanya kemarin tuh, yang manajemen hazardnya gimana. Alurnya. Ya, sebutin. Terus habis itu diagnosisnya apa. Terus habis itu aku kemarin hierarki. Yang manajemen itu pakai hierarki. Enggak, beda lagi. Manajemen sama hierarki beda. Manajemen tuh yang kamu sebutin pagi-pagi itu kan ya? Yang HRA itu. Iya. Yang identifikasi, analisis. Iya, itu ya. Kemarin disuruh. Identifikasi, analisis, evaluasi, sama perlakuan. Gini toh.
Evaluasi perlakuan, analisis risk assessment. Yang hazard oke? Atau ada yang mau ditanyain? Yang Kalau ada yang mau ditanyain bilang aja ya biar kita nggak balik. Nggak apa-apa lama. Yang penting clear semua. Wah, aku mau nanya yang penilaian matriks itu. Berarti kan itu dia dikaliin gitu. Iya. Nih dikali sama sampingnya, bentar ya. Yang ini kan? Berarti jadi yang warna ini kaliin sama yang di kemungkinan itu. Yang atas ini, yang di atas warna-warna ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu dikali. Jadi misalnya 3 kali 3, 9. Kita lihat 9. Betul. Ini oranye, berarti sedang. Berarti yang dipakai matriksnya itu semi kuantitatif ya? Betul. Kemarin Dokter Rumi udah bilang, setidaknya kita tuh bisa sampai semi kuantitatif. Semi kuantitatif. Ini semi kuantitatif. Jadi di sininya masih angka nih. Terus nanti kakak buat range 1 sampai 3 itu low. Jadi 4 sampai 6 itu medium. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 tambah 1, ini tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 gitu udah. Oke. Penilaian resiko. Itu kita ngejelasin tiga itu dulu nggak? Kayak kuantitatif, semi kuantitatif, sama kualitatif, semi kuantitatif, sama kuantitatif. Enggak, paling bilang aja analisis resiko tuh ada 3. Kualitatif, semi kuantitatif, sama kuantitatif. Nah, tabel ini adalah semi kuantitatif. Kecuali nih, kakak stop sampai sini nih. Sampai stop sini, kakak nggak ada buatin range-range. Itu berarti kakak udah masuk ke yang kuantitatif doang. Enggak, salah bukan kuantitas astaga, mixing memory. Kuali. Enggak, salah. Iya benar. Ini semi kuantitatif, astaga. Salah. Gitu. Pokoknya ini semi kuantitatif. Kakak pakein angka, terus habis itu nanti dibikinin range. Jadi bilang gitu aja. Analisis resiko itu ada 3. Kualitatif, semi kuantitatif, sama kuantitatif. Tabel ini adalah semi kuantitatif. Ya. Kualitatif itu nih kayak yang ini. Kayak yang tadi di jurnal orang. Jadi langsung ditulis high low-nya itu. Iya. Nih. Jadi nggak ada angka lagi dia. Langsung dimasukin yang mana high, yang mana medium, yang mana low. Itu nggak pakai angka, udah kayak gini matriksnya. Ini berarti dia pakai yang kualitatif. Kalau yang ini baru semi kuantitatif. Gitu. Kalau ditanya kenapa pakai kuantitatif? Semi kuantitatif. Iya, semi kuantitatif. Bilang aja kita kemarin ukur ya? Kenapa? Karena mau ukur. Iya, sama bilang aja dok. Kemarin pas kuliah emang disuruhnya bisanya sampai semi kuantitatif. Oke, aja lah ya. Kalau kuantitatif itu bentuknya grafik. Nggak sampai situ kita. Oh iya ingat. Ingat kan? Grafik iya. Nah, mana tuh? Tidak akan juga. Kayak gini lah bentuk grafiknya tuh kayak tutut gitu. Gak ada lagi.
Pokoknya dia bentuknya grafik kalau kuantitatif. Kalau semi kuantitatif nah gini, ada angkanya, ada range-nya. Oh iya iya. Kita belum dikasih tahu ya ini besok jam berapa? Belum. Itu tuh remed klinis sama yang IKM jadi satu hari itu. Iya. Emang nggak bisa. Bisa Bismillah. Bisa gila gue, Pi. Tapi masalahnya digabung sama adik tingkat apa nggak rame? Kita aja rame. Emang digabung? Digabung di jadwal sama 1 roka 4. Mana? Oh iya. Lah. Semester 2 dulu nggak sih? Iya. Apa? Iya semester 2. Kemarin pas remed roka itu ya intinya semester yang paling rendah dulu. Oh. Terus urutannya per list daftar ya? list daftar. Oke. Bisa. Bismillah ya Allah. Please be nice. TBL. Kemarin Indah pakai dalil yang mana dah? Aku kemarin pakai yang mana ya? Aku lupa lagi. Satu. Lupa yang mana ya? Apa yang dari Arin gitu? Aku lupa lagi, maaf ya Kak. Tapi Yang hazard oke? Oke. Ini kakak ya kemarin Aki AKB. Siapa yang Aki AKB? Opi. Aku. Maaf lah. Apa? Masa tadi ngomong Aki AKB? Saudara kamu. Maaf. Aduh. Ya benar itu. Aki AKB itu kemarin kan nih dia kematian maternal atau perinatal atau keduanya. Kalau dilihat dari kasus sih diantar oleh tetangganya karena kejang selama 3 jam. Oke, berarti ada kejang terus sama dilihat nih. Mana? Kok enggak ada OTD? Terus habis itu dia meninggal kan, ujung-ujungnya dia meninggal. Si yang pasien 24 tahun ini lagi hamil. Berarti oke, ini kematian maternal yang langsung karena ada eklamsi berarti. Terus kalau perinatal, dia kematian perinatal atau enggak, kalau dilihat dari kasusnya ini bukan. Karena kematian perinatal itu adalah kematian bayi saat 22 minggu di dalam kandungan dan 7 hari setelah dilahirkan. Gitu. Sedangkan dia di sini kan 26 minggu nih. Berarti dia bukan perinatal ini. Bukan kematian perinatal karena dia udah lebih dari 22 minggu. Berarti maternal ya. Terus penyebab kematian di atas eklamsi, kejangnya. Lebih deketin ke kejangnya berarti itu tuh. Iya. Terus
Jelaskan kalau sebagai dokter bagaimana penanganannya, aku nggak ngerti nih. Oh ini, enggak, aku nggak ngerti yang ini. Ini yang kemarin tuh, jelaskan sebagai dokter tuh yang kayak misalnya nih pasien datang, terus nanti ditangani sama dokter, terus nanti dokternya ngelapor apa gimana gitu, ditanganinya gimana sama dokter aja kah atau sama yang lain? Oh, jadi kayak lapor kemana gitu? Iya. Kalau dapat kasus kematian maternal seperti begini? Betul betul Manfaat betul. kejangnya? Jelaskan kalau sebagai dokter bagaimana penanganannya. Jadi pertanyaan nomor 2 sama nomor 3 tuh yang mana sih? Ya itu tuh sama kayak siklus AMPSR. Oh. Jadi jawabannya tuh ya mirip-mirip. Jadi intinya siklus AMPSR-nya itu yang ditanya? Jadi verifikasi, identifikasi. Nah, iya. Kemarin tuh Bu Sinta ngomong gitu. Kalau itu berarti kan masuk ke siklus AMPSR kan? Ya. Jadi misalnya gini, ada nih wanita usia subur, ini kan 24 tahun nih dia. Wanita usia subur itu meninggal. Terus datanglah di cross check. Si wanita usia subur ini masuk ke identifikasi. Jadi kan AMPSR itu ada 4 siklus. Identifikasi, verifikasi, kodifikasi, sama pelaporan. Ada wanita usia subur meninggal, tahu nih meninggal. Contohnya di sini 24 tahun. Datanglah si bidan desa atau bidan puskesmas datang untuk identifikasi selama 3 hari itu dikasih waktu 3 hari dari ditahunya meninggal itu. Dia ini meninggal pada saat hamil, habis melahirkan, atau pada saat masa nifas. Itu. Atau bukan pas lagi tiga-tiganya ini. Atau dia tiga-tiganya ini. Atau dia meninggal pada saat kecelakaan. Kalau dia bukan meninggal karena 3 itu, ada pada saat hamil, nifas, sama melahirkan, atau karena kecelakaan, itu berarti dia tidak masuk ke kematian maternal. Udah, nggak usah diapa-apain lagi berarti. Kalau misalnya ternyata di kasus ini, dia dalam keadaan hamil nih meninggal. Dia meninggal dalam keadaan hamil kan? Nah, itu berarti masuk ke kematian maternal. Gitu. Pertama kali identifikasi, oke, dia kematian maternal. Lanjut ke verifikasi. Verifikasi itu dicari tahu pakai otopsi verbal maternal. Ada kertasnya, kertas otopsi verbal maternal itu bisa dilakukan sama keluarganya. Contohnya misalnya ke suaminya. Ditanya-tanya nanti bla 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 kayak di anamnesis gitulah. Si suaminya itu kalau misalnya oke, ini karena kematian maternal. Dia masuknya ke kematian maternal. Dibuatlah si laporan kematian maternalnya sama rekam medis maternalnya. Itu dikasih waktu untuk verifikasi itu 7 hari setelah identifikasi. Identifikasi 3 hari, verifikasi 7 hari. Habis itu masuk ke kodifikasi. Kodifikasi ini kenapa kan? Kalau misalnya kodifikasi ini masuk ke tentuin kematian maternalnya ini, misalnya tentuin kematian maternalnya ini langsung kah, tidak langsung, atau penyebabnya apa kalau langsung, penyebab tidak langsungnya apa, gitu. Pokoknya intinya itu dispesifikkan lagi si data-data ini, diatur lagi data-data ini. Itu fungsinya kodifikasi. Oh, kodifikasi. 7 hari. 7 hari setelah verifikasi tadi. Jadi identifikasi 3 hari, verifikasi 7 hari, kodifikasi 7 hari. Kalau misalnya oke, data udah fix, segala macam berkas sudah fix, baru dilaporkan. Laporannya ada 2 jalur. Ada yang langsung ke aplikasi AMPSR, dikasih waktu 7 hari setelah kodifikasi, sama ada yang lapor ke Dinkes. Itu dikasih waktu maksimal 14 hari setelah kodifikasi. Gitu. Terus
Habis itu udah dilakuin pelaporan. Jadi tadi identifikasi 3 hari, verifikasi 7 hari, kodifikasi 7 hari, pelaporan 7 hari sampai 14 hari, tergantung lapornya di mana. Terus pas udah dilaporin, dilakukanlah audit. Dilakukan audit, nanti audit itu minimal ada 3 orang. Oh, Dokter minimal. SPOG, dokter SPOG, bidan profesional, bidan senior, sama orang KIA Dinkes. Itu, harus ada 3 ini. Buat Dokter audit. itu SPOG umum ya? SPOG, bidan senior, sama orang KIA Dinkes. Orang KIA Dinkes. Iya. Gitu. Terus abis itu pas audit kan dia kayak rapat gitulah, rapat, didapatlah hasil rapatnya, dilakuin tindak lanjut. Nah, tindak lanjut AMPSR ini apa? Dilihat dari kasusnya. Dia itu kenapa sih bisa kejang? Kendalanya apa nih? Karena lambat kan dia tuh? Iya, karena lambat. Tidak ada transportasi yang cepat buat sampai ke puskesmas. Itu sebenarnya. Nah, karena itu tindak lanjutnya pertama memperluas akses kesehatan untuk ibu hamil. Itu pertama. Yang kedua, dia meninggalnya kenapa? Kejang. Kejang itu sama ibu hamil tuh kenapa? Sering apa? Hipertensi. Iya. Paling sering karena hipertensi ibunya. Nah, berarti lakuin edukasi. Sering-sering edukasi, screening eklamsi bisa dilakuin. Screening eklamsi, screening anemia itu bisa semua dilakuin sama ibu-ibu hamil. Iya. Makanya rutin. Nah, terus habis itu edukasi. Sering-sering temu bicara sama ibu-ibu hamil. Gitu. Kayak penyuluhan gitu ya. Terus habis itu pokoknya edukasi, promotifnya dikuatin. Edukasi, sering-sering ANC. ANC kan wajib 6 kali tuh. Kalau aksesnya aja susah, gimana mau sering-sering? Sekali aja alhamdulillah. Itu kan? Nah, itu berarti aksesnya dipertingkat. Terus habis itu, ya kalau misalnya aksesnya nggak bisa dipertingkat, berarti orang kesehatannya yang terjun langsung ke desanya. Langsung datangin desanya, ibu-ibu hamil yang mana. Itu. Terus, itu tindak lanjut AMPSR-nya. Terus respon tindak lanjut pejabat, astagfirullahaladzim tanya pejabat. Gitu. Nah, kalau pejabat ini berarti lintas sektoral kan. Artinya, ya misalnya kasih program ANC gratis, misal di bulan apa. Di bulan apa ANC nih gratis. Atau enggak, program-program, pokoknya program-program pemerintah lah. Yang bisa lakuin apa sih? Paling gratis kan. Gratis lah, pokoknya kan senang masyarakat dengan bau gratis ya. Gitu. Pokoknya tindak lanjutnya itu pertama kita identifikasi nih. Dia matinya kenapa nih? Butuh akses. Ya udah aksesnya banyakin. Karena kejang kenapa sih ibu emang ibu hamil langsung tiba-tiba kejang? Kenapa yang lain enggak? Gitu. Itu karena hipertensi. Ya udah edukasi apa yang boleh dimakan, jangan gimana kalau misalnya hipertensi gimana pencegahannya, gimana pemeriksaannya. Kan ada tuh cara tes hipertensi di rumah. Cara screening hipertensi di rumah. Yang terus habis itu kalau misalnya hipertensi apa yang dilakuin, harus ke vaskes gitu-gitu. Berarti. Sama screening. Berarti kalau lupa aku tuh sama dokter Mona ini tuh dapatnya. Kata dokter Mona tuh jadi tindak lanjut AMPSR tuh kayak nanti udah selesai pelaporan, terus kan nanti kayak dikumpulin tuh berbagai kasus kayak kematiannya mungkin entah karena eklamsi atau karena kecelakaan dibikin satu, nah dibikin sidang gitu kan ya kalau. Iya. Jadi nggak satu doang yang yang disidangin gitu. Satu doang gimana nih? Jadi maksudnya yang di sidang itu tuh nanganin ngomongin berbagai kasus gitu. Kematiannya nggak gara-gara satu kasus doang. Iya. Itu kan laporannya per bulan sebenarnya. Oh, per bulan. Jadi auditnya itu per bulan gitu loh.
Jadi bukannya yang ada kasus langsung audit, enggak. Paling sama internalnya, rumah sakitnya paling, audit internalnya nanti. Kalau ada kasus langsung rapat gitu. Iya. Tapi kalau untuk orang Dinkes yang segala macam, yang tadi ada orang Dinkes itu tuh per bulan, biasa. Makanya jadi banyak kasus gitu. Oh, udah paham Pi belum? Insyaallah. Tadi yang tindak lanjut AMPSR gimana? Itu, perluasan akses kesehatan buat ibu hamil. Terus habis itu screening ini hipertensi, screening eklamsi, terus sama edukasi konseling. Respon tidak langsung pejabat. Yang respon ini tindak lanjut pejabat tadi? Itu yang ngegratis-gratisin. Kayak gratis ANC atau gratis apalah. Oh, yang coding itu ditanyain juga nggak Pi? Yang mana? Coding apa kodifikasi maternal? Coding maksudnya? Kan kode maternal tuh kalau nggak salah ada. ICD. Oh iya ICD ya. Kemarin ICD-nya 15 ya? Oh. Iya. Kemarin aku nggak ditanya. 15. Oke.
Yang Aki AKB clear? Clear. Clear cloud, paham. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak ada lagi. Berarti yang tinggal perlukaan sama ini ya? Perlukaan sama geriatri. Geriatri. Aku kirim ke kamu aja. Iya, boleh. Tapi yang perlukaan enggak ada. Tapi aku dapat perlukaan kok. Ingat. Oke, yang ini aja deh. Geriatri dulu, geriatri. Ini apa ya, diarsipkan ya? Tuh besok yang remet jam 7 sudah di teater. Pagi. Ya Allah. Demi apa suaraku kedengeran lorong bawah sampai atas? Kata siapa? Indah dah. Demi apa dah? Apa gara-gara aku pakai volume kenceng ya? Kalau aku kan di bawah, terlalu kenceng kan? Saya Ya. dari kanan dari bawah jadi nyatu gitu loh. Dah demi apa dah? Kan dari kamar Tadi biar atas bawah. tadi sore, tadi pas jam berapa ya? Pas aku tadi mau beli makan. Ya Allah. Jadi Aku itu volume tuh nggak pernah bisa kecil, ndak kayak di gede. Aku ngomongnya halus aja lah. Si Upi mah pakai speaker dia. Kagak, Ovi. Masa nge-zoom pakai speaker? Kocak. Ya Allah, aku ngomongnya udah santai aja lah. Bisa-bisanya lantai atas sampai bawah kedengeran ya Allah. Gak apa-apa, ikhlas. Santai aja. Orang yang ujung aja suka berisik sama kok. Aduh. Astagfirullah. Iya, Nda. Terima kasih, Nda. Sudah menenangkan hati saya. Aku kecilin dah suaranya. Gak apa-apa kalau misalnya udah sih, yang penting belajar. Ikut belajar aja yang dengar. Iya, di samping kan ada yang belajar. Nih. Si itu. Nih aku kirim. Sama Joni dengar. Aduh. Waduh. Oh, oke ini. Nah. Sebentar. Nih. Berarti kalau tiap aku nyanyi kedengeran dong, Pi? Kalau di aku sih cuman ini doang, Pi, suara-suara. Nggak tahu kalau di Indah mungkin kedengeran atas bawah. Ya udah, aku trauma. Kemarin itu yang geriatrik itu dia ini. Ya, siapa itu Raisen? Di aku kedengeran. Oh iya. Astagfirullahaladzim, Upi. Tapi nanti kosan sepi kok, bentar lagi kan. Tuh, kemarin tuh ya. Itu dia posisinya itu MCI. Bukan BPC. Obatnya Oains tuh berarti. Ini kalau si Salsa kemarin ini ibuprofen. Ibuprofen. Paracetamol lah ya. Kenapa lelah? Kenapa nyeri sendi? Kenapa penurunan motorik? Gimana proses aging? Kenapa MCI? Ya Allah. Aku nggak paham. Kalau misalnya lelah, ini tuh balik lagi ke ini sih, ke nutrisi. Jadi tuh kalau misalnya orang tua, itu tuh bentar, nih ada patofnya nih. Patofnya masuk ke proses agingnya kan ya? Iya. Apa, Pi? Patof.
Kok banyak makan gorengan ya? Ini betul 3. Apa MCI? MCI itu Mild cognitive impairment. Jadi bedanya MCI sama demensia, kalau MCI itu dia cuman sering lupa, tapi nggak mengganggu activity daily life-nya, nggak ngeganggu sehari-hariannya. Tapi kalau misalnya sampai ganggu ini si lupanya ini, itu masuknya demensia. Ya Allah, alhamdulillah. ngantuk banget. Nih. Nah, eta. Nih. Secara seluler, kalau proses aging, jadi kalau misalnya nih, cellular aging kan? Ya. Nih. Jadi ada yang dari faktor dalam tubuh sama di luar tubuh. Kalau dari luar itu bisa karena lingkungan. Contohnya adalah asap rokok. Ya. Asap rokok. Asap rokok itu kalau dihirup sama kita, tubuh itu bakal mengalami namanya reaksi oksidatif. Reaksi oksidatif itu di mana? Karena si molekul asapnya itu terlalu banyak di darah kita. Makanya si reaksi oksidatifnya ini aktif. Nah, aktifnya si reaksi oksidatif itu bakal ngebuat DNA di bagian DNA sel itu bakal mutasi. Contohnya, misalnya ini sel baru yang harusnya fungsinya misalnya untuk sel otot. Tapi karena aktifnya si reaksi oksidatif ini, akhirnya DNA bagian sel ototnya itu rusak. Misalnya gitu, atau enggak mutasi, keubah gennya. Berubah ya. Iya, jadi akhirnya si sel otot itu tidak bekerja dengan optimal. Jadi akhirnya terjadi penurunan fungsi dari selnya. Makanya terjadilah cellular aging. Aging itu artinya kan menua ya. Jadi aging itu bukan karena selnya tua, tapi karena selnya ini rusak DNA-nya ke mutasi DNA-nya. Jadi fungsinya itu menurun. Jadi seakan-akan selnya ini menua. Padahal enggak, tapi karena mutasi gen tadi. Itu pertama. Yang kedua, orang tua itu kan harusnya kalau ada sel mati, ada lagi sel yang baru kan, melalui proses pembelahan sel. Tapi orang tua itu makin tua kita tuh sel itu makin sedikit untuk melakukan pembelahan sel. Jadi sel-sel baru itu sedikit diproduksinya. Lebih banyak mendominasi itu adalah sel-sel yang sel tua. Misalnya paru-paru. Misalnya sel paru-paru. Itu dia kalau sama orang tua itu lebih banyak sel paru-paru yang tua daripada sel yang muda. Makanya fungsi si paru ini jadi tetap menurun walaupun ada sel-sel baru. Karena sel-sel baru ini tidak mampu menggantikan semua sel-sel yang lama yang udah tua ini. Gitu. Terus abis itu ada juga teori karena kan sel itu kan ada umurnya ya. Kayak sel darah 120 hari. Itu kan langsung dibunuh, langsung di apoptosis. Nah, apoptosisnya ini banyak sel-sel tuanya ini dibunuh, dihancurkan, tapi sel barunya diproduksinya sedikit. Jadi fungsi si organ itu bakal tetap menurun. Makanya terjadilah cellular aging ini. Gitu. Jadi ada dua, ada karena replikasi si sel itu dia menurun, jadi sel-sel yang baru itu sedikit, ada juga apoptosis sel tua ini banyak di apoptosis tapi sel barunya sedikit. Makanya fungsi organnya tetap menurun. Begitu. Terus bisa juga karena homeostasis di proteinnya itu terganggu, terus habis itu bisa merusak protein-protein di sel. Makanya terjadi penurunan fungsi sel juga. Gitu. Makanya terjadilah si cellular aging ini. Ini semua terjadi kalau sama orang tua. Kalau reaksi oksidatif itu karena kan bayangin misalnya dia merokok 60-70 tahun, sampai 60-70 tahun tetap ngerokok. Bayangin berapa banyak zat-zat aktif dalam darahnya itu.
gitu. Terus sama ini, tadi kalau orang tua itu pembelahan sel barunya itu sedikit, makanya mendominasi tetap sel-sel tua. Tapi di sisi lain sel-sel tua ini juga dibunuh, yang di apoptosis. Makanya makin menurunlah si fungsi organ tersebut. Nah, itu masuk ke organnya. Tergantung organ gimana. Kalau misalnya di otak ya udah fungsi otaknya yang menurun. Kalau kulitnya ya udah kulitnya yang menurun. Kulitnya jadi kendor. Kenapa? Karena ya itu tadi sel-sel tua tadi itu lebih dominasi daripada sel-sel baru. Makanya selnya itu kendor, selnya itu kelihatan kusam. Kulitnya itu kelihatan kusam, kulitnya itu kendor. Karena itu tadi regenerasi selnya itu terlalu lambat. Gitu. Terus abis itu apalagi ya? Tadi. Nah, kenapa lelah? Karena pertama tadi sel otot itu lebih banyak didominasi sama sel otot tua. Udah capek dia kerja tapi nggak diganti-ganti. Yang ngeganti cuma sedikit. Sel mudanya itu cuma sedikit. Yang kedua, orang tua itu biasa udah males makan. Udah males makan. Jadi otomatis otot ini nggak dapat nutrisi dong. Jadi akhirnya otot ini nggak bisa hidup sel ototnya. Mau dipakai berfungsi pun nggak ada energinya. Makanya sekali dipakai, ya sama aja kayak kita olahraga berat tapi nutrisi kita sedikit. Otomatis capek juga kan. Jadi kita bakal berasa capek banget. Kenapa? Karena intake-nya kita tidak sesuai sama yang outtake-nya. Nggak sesuai sama apa yang kita lakuin. Kita makannya sedikit tapi kerja kita kuli. Gitu. Terus kenapa nyeri sendi? Nah, sama orang tua, kayak tadi aku bilang, orang tua itu terjadi penurunan semua fungsi organ. Termasuk organ yang memproduksi pelumas di sendi. Nah, jadi cairan sendinya itu berkurang. Sedangkan dia kan harus gerak tiap hari. Otomatis sendinya itu bakal bergesek terus kan? Bergesek. Tapi pelumasnya ini sedikit. Akhirnya yang awalnya mungkin sendinya kegesek, akhirnya sendinya kekikis. Gitu. Atau enggak bantalan sendinya. Jadi kan sendi itu kalau nggak salah bantalan. Jadi bantalan, nggak mungkin ketemu. Iya, pokoknya sendi itu nggak mungkin ketemu langsung kalau bergesekan. Jadi kayak ada bantalannya, ada cairannya. Nah, itu tuh fungsinya udah menurun semua. Akhirnya terjadilah gesekan antara sendi sama sendi nih. Sendi itu kan tulang lunak ya? Iya. Tulang lunak. Jadi kegesek. Nih, kayak gini. Nih, dia kayak gini kan. Ini misal sendi nih, sendi. Terus dia kegesek. Yang awalnya ini ada tulang tulang lunak, dia kegesek. Nanti tulang lunaknya itu bisa kekikis. Kikis, sendinya itu bisa habis sampai tulang sama tulang yang bisa saling ngegesek. Kalau dibiarin terus. Gitu. Jadi karena si Indah gabut banget sumpah. Jadi karena kegesek, sendinya itu bisa habis, bisa kekikis. Makanya kan kalau kekikis respon inflamasi kan. Ya. Respon inflamasi makanya itu ada rasa nyeri, ada rasa edem, ada rasa bengkak, panas, merah, gitu. Terus nanti lama-kelamaan itu ke depannya itu sendinya itu bisa habis. Jadi yang langsung bertemu tuh tulang sama tulang. Kalau di lutut berarti tulang femur sama tulang tibia. Saling gesek, nanti bayangin sakitnya gimana. Nyeri. Gitu. Kenapa dia bisa nyeri sendi itu karena respon inflamasi sendinya itu udah kekikis karena saking seringnya tergesek. Gitu. Terus abis itu kenapa penurunan motorik? Itu penurunan motorik sama tadi yang ku bilang, sama sel otot. Sel otot itu pertama nggak dapat intake-nya kurang. Otomatis ototnya itu tidak bisa bekerja dengan baik kan.
Nah, mana nih biasanya dia gampang lelah, akhirnya dia itu jadi males bergerak. Nah, otot kalau nggak dipakai itu bakal atrofi, bakal mengecil sel otot itu. Nah, kalau misalnya dia udah mengecil, nah otomatis terjadi penurunan motorik. Misal dia jadi lemes, dia nggak kuat ngangkat beban, jalan aja langsung gampang jatuh. Kayak gitu, karena ototnya itu mengecil. Si ototnya itu mengecil karena jarang dipakai. Atau enggak, masalahnya di sini, di otak. Bagian korteks motoriknya. Bagian korteks motoriknya udah sel otaknya itu udah menciut. Itu bisa. Jadi gangguan motorik juga di situ. Gitu. Terus, habis itu, kenapa, apalagi tadi? Gimana proses aging yang tadi ku bilang. Kenapa MCI? Jadi, kenapa MCI? Pertama itu, kalau orang demensia yang pertama kali kena bagian otaknya itu, bagian hipokampus sama korteks entorhinal. Itu yang pertama kali kena. Entah ada infeksi, si otaknya jadi nekrosis, atau karena ya tadi proses penuaan, berarti sel otaknya itu bakal menciut, itu dan udah normal itu. Itu udah fisiologis. Jadi sel otak itu makin tua bakal makin menciut. Gitu. Jadi menciut pada bagian hipokampus sama bagian entorhinalnya. Habis menciut daerah situ, itu kan bakal menyebar ya, bakal menyebar. Menyebar pertamanya itu di parietal sama temporal. Makanya nanti setelah demensia, sering lupa, dia bakal ada gangguan bahasa, gangguan, terus habis itu gangguan sensorik. juga ya? Iya, bisa. Terus nanti pas udah dia nyebar di bagian ini, berarti itu udah masuk ke demensia. Tapi kalau misalnya dia masih di bagian korteks entorhinal sama bagian hipokampus yang cuma buat memori, itu dia masih MCI, mild cognitive impairment. Kayak tadi ku bilang, demensia itu kalau misalnya kesehariannya itu terganggu, activity daily life-nya itu keganggu. Iya. Gitu. Kalau misalnya dia udah kena korteks lain, bagian otak lain, nah itu baru dia masuknya demensia. Karena ada sesuatu yang lain, bukan cuma lupa doang. Tadi aku bilang gangguan bahasa misalnya. Kalau misalnya udah bagian frontal, nanti dia judgement-nya jelek, terus susah fokus gitu. Dia susah fokus, terus susah bicara gitu. Karena kan pusat Broca di bagian frontal. Terus nanti lama-kelamaan bisa nyebar ke semua bagian otak, begitu. Jadi kenapa MCI? Karena yang kena baru korteks hipokampus sama entorhinalnya. Dia belum kena ke korteks-korteks lainnya. Makanya dia masih gejalanya itu adalah lupa-lupa ringan, tapi nggak sampai ganggu kesehariannya. Kalau misalnya dia udah ganggu kesehariannya, berarti dia udah masuknya ke demensia. Hanya MCI sama demensia. Gitu. Tadi itu yang kenanya korteks hipokampus dan entorhinal. Entorhinal. Terus abis itu pencegahan berarti kan tes MMSE ya. MMSE itu kan banyak ya, ada bahasa, atensi kalkulasi, macam memori, recall. Nah, berarti tergantung dia ini sebenarnya masalahnya di mana. Ini kan dia skornya 24 ya. Ini masih ringan nih. Ya, ringan. Bilanglah masalahnya itu di recall. Pas disuruh ingat lagi dia lupa gitu. Berarti latihnya harus sering-sering buat di recall. Misalnya di keluarganya dilatih, misalnya sekarang nih bilang ke pasiennya, "Pak, ingat ya kata-kata ini, apel, meja, koin. Nanti 5 menit kemudian aku tanyain lagi." Entar habis itu anaknya nanyain lagi, "Tadi aku ngomong apa yang 3 kata?" Gitu. Jadi dilatih, sering-sering dilatih demensia. Jangan sampai dia lupanya itu lupa-lupa hal berat, sampai nggak bisa bedain ini HP, ini dia bilang HP padahal ini remote. Gitu, jangan sampai memberat si demensianya ini, si pelupanya ini. Terus habis itu apalagi ya? Tadi tata laksananya berarti cuman si ibuprofen itu berarti cuman buat osteoartritisnya aja berarti.
artritis. Buat osteoartritisnya aja, buat rasa nyeri di lututnya itu. Terus program lansia yang sesuai, senam lansia, terus habis itu apa tadi? Pokoknya itu edukasi sih, lebih ke edukasi, apalagi keluarganya. Keluarganya itu harus sering-sering diedukasi. Sama sering-sering cek MMSE itu bisa mah MMSE. Dicek sama keluarganya. Tanya-tanya biasa kan? Tanya-tanya biasa. Kalau main puzzle gitu apa ya? Main puzzle boleh. Jadi atensi kan? Dia harus fokus. Bisa pokoknya banyak kalau misalnya itu mah kayak itu aja, kayak perkembangan anak kecil aja. Karena orang tua itu emang makin tua bakal balik kayak anak kecil. Karena ya tadi mulai kena di korteks, apalagi kalau misalnya di frontal tuh, wah itu anak kecil parah itu, nggak bisa fokus, bicaranya ngangong-ngangong. Terus abis itu ya itu obatnya tadi. Kalau AIK sih aku nggak tahu AIK-nya. Gampang lah cari AIK. Yang demensia oke, atau ada yang ditanyain? Matiin aja, aku malu ah. Kalau dari aku, yang ini kok yang sistem 5 meja itu nggak usah kan? Sistem 5 meja boleh, kalau mau tambah-tambahin nilai mah bilang aja Kak, nggak apa-apa. Berarti yang Prosbindo itu ya? Iya boleh, kayak gitu boleh. Berarti di tata laksana boleh tambahin mah. Di TL ya? TL. Oke. Oh, ibuprofen. Berapa ya? 2x400. Oh iya. Sebentar. Bentar ya, Kak. Tuh di sini. Mana si siapa? Doaku yang tak pernah meminta dia kembali. Galau banget lah, jangan galau. Tidak. Oh iya, email Dokter Erlinanya lupa. Ada yang tahu emailnya Dokter Erlina nggak? Enggak. Buat which? Alamatnya Jalan Ciledug. Emailnya aku nggak ada deh. Ciledug Raya, lupa banget tadi minta Mas apa sekalian. Kira udah aja. Raya Petukangan Utara.
Terus Ketiga, menemui status fisik, status nasional, ADN, status mental, domestik, status nutrisi, status ekonomi. Poslindu untuk pengobatan kesehatan. Udahlah, nggak mau. Banget, udahlah biar besok aja. Nah ini bentar ya Kak, lagi ini. Iya. Tuh nggak lupa. Felufa ini Felufa. Itu katanya.